Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Dengan sukacita kita memasuki minggu kedua dari bulan Agustus, bulan yang bersejarah, bulan kemerdekaan, di mana dengan anugerah dan rahmat Tuhan, Indonesia sudah dibebaskan dari belenggu penjajahan. Tapi kita terus mendoakan supaya kita juga boleh menjadi orang merdeka, yang sungguh-sungguh merdeka, karena kita dibebaskan dari ikatan kuasa dosa yang menghasilkan maut dan kematian. Dengan sehati, mari kita berdoa. Oh haleluya, haleluya. Bapa surgawi, kami bersukacita untuk rahmat Tuhan yang besar, baik dalam hidup pribadi, keluarga maupun bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau lah yang menopang kami dengan tangan-Mu yang perkasa, dengan kedahsyatan Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, oleh karena kemurahan Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau dan rindu untuk kami boleh dipenuhkan dengan kebenaran firman, sebab firman Tuhan itulah yang memerdekakan. Firman Tuhan dan pekerjaan Roh-Mu dalam hidup kami membuat kami menjadi orang yang sungguh-sungguh merdeka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kiranya pengurapan Tuhan mengalir atas kami, sehingga setiap kami yang menyaksikan, kami boleh memperoleh rema, firman yang menjadi daging, yang hidup dalam hidup kami, yang bisa kami hidupi dan praktekkan dalam kehidupan hari-hari. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Berfirmanlah, karena kami siap mendengarkan suara Roh-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, Alkitab mencatat bahwa sejarah peradaban dunia ini bukan siklus, ya, bukan seperti lingkaran memutar terus di bawah, kemudian melingkar ke atas, kemudian ke bawah, dan berulang-ulang begitu saja. Tapi seperti garis linear, ada awalnya dan ada ujungnya, dan ujungnya adalah sebuah klimaks yang dahsyat dari penyempurnaan dari karya Tuhan yang luar biasa, pemulihan segala sesuatu. Dan dalam klimaks tersebut memunculkan dua arus yang dahsyat, yang baik menjadi semakin baik, yang jahat menjadi semakin jahat. Dan klimaks yang kita sedang tuju adalah pemuliaan, glorification. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya yang luar biasa pada saat Yom Yahweh, hari kedatangan Tuhan. Itu yang kita nantikan. Semua kebenaran firman Tuhan dan janji-janjinya akan digenapi bagi setiap orang yang percaya. Dan sementara kita hidup dalam dunia ini, disadari atau tidak, ada dua arus yang dahsyat sekali yang terus mau menggoncang kehidupan. Yang pertama, arus dunia, ya, arus dunia yang menuju kepada kebinasaan, dan arus surgawi yang menuntun kepada kehidupan yang kekal. Nah, bagaimana kita yang masih hidup dalam dunia bisa hidup melawan arus, berani menentang arus, supaya kita tidak hanyut terbawa oleh arus dan binasa, tapi tetap kuat dan berani melawan arus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Roma 12 ayat 2 berkata demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, itulah kehendak Bapa di sorga. Dan hari-hari ini dunia begitu memikat, berusaha menghancurkan dengan daya tarik semuanya, saudara, sehingga manusia jatuh dalam dosa, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, semuanya itu akan binasa. Nah, saudara, saya teringat kalau saudara pergi ke sebuah restoran seafood atau restoran, ada hidangan, menu yang disajikan. Salah satu menu yang saya suka adalah ikan salmon. Nah, ikan salmon adalah sejenis ikan yang mempunyai keunikan dan keistimewaan. Kenapa? Karena selain berkembang biak di air tawar, daerah pegunungan, namun ketika dia sudah semakin dewasa, dia bisa hidup di air laut, air yang asin. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam proses yang ketika tiba waktunya untuk bertelur dan berkembang biak, ikan salmon ini akan berusaha keras melawan arus air untuk apa? Untuk dapat kembali ke habitat asalnya. Di mana? Di daerah pegunungan, karena dia perlu air tawar. Nah, saudara, seperti ikan, ya, tinggal di lautan yang asin, tapi tidak menjadi asin,
Itulah kehidupan orang percaya seharusnya. Ya, hanya ikan yang mati yang bisa diasinkan dan menjadi ikan asin. Ikan yang hidup, meskipun seluruh lingkungannya adalah mengandung garam, mengandung asin, tapi dia tidak ikut asin. Soal pilihannya cuma dua. Apakah kita hanyut binasa, terbawa arus, atau kita bisa menentang dan melawan arus sehingga bisa tetap hidup dan survive dalam kehidupan ini. Saudara, generasi masa kini cenderung bersinggungan dengan freedom, ya, kebebasan, kemerdekaan, dan kepuasan sesaat. Tapi Alkitab mencatat ada satu tokoh yang luar biasa yang bisa menjadi teladan hidup orang percaya, yang namanya Daniel. Daniel tinggal di daerah menjadi tawanan dari bangsa Babel saat itu, yang kemudian berubah menjadi Media Persia. Nah, Daniel mampu tetap bertahan dalam jalurnya Tuhan, dalam kehendaknya Allah, dalam lintasannya Tuhan, dan tidak ikut arus lintas dunia ini. Saudara, kenapa? Karena dia punya values. Nilai hidup dari Daniel yang begitu kuat, yang menuntun langkah hidupnya, sehingga Daniel bisa menjadi figur yang menjadi panduan bagi setiap orang percaya masa kini. Yang pertama, Daniel memiliki ketetapan hati. Untuk apa? Untuk tidak serupa dengan dunia di sekitarnya. Daniel 1 ayat 8 berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Kualitas makanannya jauh di bawah rata-rata kualitas istana, karena dia tahu semua makanan di istana sudah dipersembahkan kepada berhala. Jadi dia meskipun makanan yang biasa, ya, mungkin cacai, hanya makan sayur mayur saja, saudara. Tapi apa yang terjadi? Kemudian dites, ternyata hikmat Daniel, kesehatan Daniel, kekuatan Daniel 10 kali lipat lebih daripada orang-orang yang lain. Nah, saudara yang kasih Tuhan, perlu ketegasan, perlu keputusan yang kuat dan tegas dari seorang yang namanya Daniel, untuk dia tidak ikut menikmati arus dunia pada konteks saat itu. Saudara, diperlukan ketegasan dan ketetapan yang kuat dari orang percaya zaman sekarang juga. Kenapa? Karena tekad yang bulat, ketegasan itu yang menjadi senjata utama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, cara berpikir kita menentukan apa yang kita akan lakukan. Itulah sebabnya itu yang menjadi fokus, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak mengikuti keinginan daging, keinginan mata, dan keampuhan hidup zaman now yang mencemperang generasi masa kini. Memuaskan hawa nafsu mata, melihat apa yang seharusnya tidak dilihat. Hawa nafsu daging, kesenangan yang sementara dan sesaat, dan juga kesombongan, keangkuhan, arogansi kehidupan dengan lifestyle yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Saudara, Daniel punya tekad bulat untuk menentang arus, berketetapan hati untuk hidup kudus, tidak menajiskan dirinya. Yang kedua yang menarik, Daniel membangun komunitas ilahi. Daniel punya rekan, punya partner, punya tim. Daniel 2 ayat 17-19 berkata, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada rekan-rekannya, Hananya, Misael, dan Asaria, dan teman-temannya yang lain. Dengan maksud apa? Supaya mereka memohon belas kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama dengan orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan yang dalam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Raja bermimpi, dan tidak ada seorang pakar, ahli yang bijaksana di istana yang sanggup menafsirkan mimpi. Dan raja membuat maklumat terkait, kalau tidak ada, maka orang-orang bijaksana akan dibinasakan. Tapi Daniel dan timnya melakukan kesepakatan, dan doa orang benar sepakat 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Tuhan hadir dan menjawab doa mereka. Maka rahasia misteri itu disingkapkan dan kemuliaan Allah dinyatakan. Nah, saudara, ini kunci keberhasilan dalam hidup masa kini. You are what you friend. Show me you friend, and I will show you who you are. Tunjukkan kepadaku siapa teman-temanmu, kata seorang raja di Inggris.
dan aku akan tunjukkan kepadamu siapa kamu. Dengan siapa kita mendekatkan hidup kita, demikianlah pembentukan kehidupan kita. Nearness is likeness. Dengan siapa kita mendekat, kita akan menjadi serupa dengan dia. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, kebiasaan karakter kita tanpa kita sadari dibentuk oleh environment, oleh lingkungan tempat pergaulan rekan-rekan. Jadi mari kita renungkan bahwa kita sangat bergantung dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita perlu tim karena kita makhluk sosial. Ya, dan untuk apa? Untuk kita bisa saling memperhatikan, untuk kita bisa saling mendorong dalam kasih, dalam perbuatan baik. Itulah kehendak Allah dalam Ibrani 10 ayat 24. Ya, dan mari kita ingat, saudara, Tuhan Yesus mengutus muridnya nggak sendiri-sendiri. Ya, dia mengutus untuk berjalan berdua-dua. Karena Pengkhotbah pasal 4 ayat 10 berkata, kalau kita berjalan berdua, dikatakan, karena kalau mereka jatuh, yang seorang bisa mengangkat temannya. Tapi wahai bagi orang yang jatuh, yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya. Kita perlu rekan, partner, untuk saling menopang satu sama lain, untuk saling mengingatkan satu sama lain. Dan Ibrani 10 tadi dikatakan, mari kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Ya, dan Tuhan Yesus sekali lagi memanggil ke-12 murid itu, mengutus mereka berjalan berdua-dua, dan mereka diberi kuasa atas roh-roh jahat. Nah, saudara, Daniel punya tim yang solid, yang kuat, yang membuat dia tetap eksis. Raja berganti 4 kali, tapi Perdana Menteri tetap Daniel. Yang di reshuffle bukan kabinetnya, bukan menterinya, tapi rajanya yang di reshuffle. Ya, saudara, rahasia ketiga, kenapa Daniel bisa menentang arus yang begitu kuat, dahsyat pada generasi dan zamannya, karena dia tinggal dalam kekuatan roh yang antusias, yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala. Daniel 6 ayat 4 berkata, Daniel itu melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, spirit of excellence. Dan raja bermaksud untuk apa? Menempatkan dia atas seluruh kerajaannya. Dia dipromosikan begitu dahsyat. Karena apa? Karena dia punya spirit yang berkobar, roh yang menyala-nyala, jiwa yang antusiasme begitu kokoh. Ada banyak orang punya skillnya oke, pengetahuannya dahsyat luar biasa, tapi spiritnya nggak ada, saudara. Nggak ada api, nggak ada fire, nggak ada antusiasme. Nah, rahasianya ialah Roh Kudus mengurapi anak-anaknya sehingga api itu terus berkobar. Generasi zaman now yang mampu melawan arus, punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Disitulah kunci untuk tetap punya semangat dan gairah yang berkobar dan menyala. Daniel bergaul akrab dengan Tuhan sedemikian rupa. Ya, Daniel 6 ayat 11 berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, dilarang untuk berdoa kepada dewa manapun kecuali kepada kaisar, kepada raja. Maka pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka kiblat ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Satu habit, satu kebiasaan, berdoa sehari 3 kali. Orang Israel dimanapun mereka berada, mereka berdoa 3 kali sehari, jam 9, jam 12, jam 3 petang, dan kiblat ke arah Yerusalem. Meskipun ada di tanah pembuangan, di tanah asing, kebiasaan ini terus berlaku. Padahal ini adalah kebiasaan yang ditentang oleh dekret raja. Barang siapa tetap berdoa, dia akan dibakar, dia akan dihanguskan, dimasukkan ke lubang singa, dan sebagainya. Tapi Daniel tetap berdoa kepada Allahnya. Jika kita hidup dengan konsisten membangun persekutuan dengan Allah, maka kita dimampukan untuk melawan arus dunia dengan keberanian yang dahsyat. Karena kuasa roh Allah dalam diri kita membuat kita berkobar, menyala, membara, terbakar untuk melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hanya ada 2 pilihan.
Apakah kita mau tinggal dalam pimpinan Roh Tuhan, atau kita hanya akan hanyut terbawa arus dunia yang akan menjeret kita ke dalam kebinasaan? Mari sebagai orang percaya kita punya keputusan yang tegas untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, untuk tetap hidup dalam komunitas ilahi, membangun manusia roh kita masing-masing. Nah, saudara yang kasih Tuhan, secara praktis Paulus dalam surat Kolose 3 ayat 5-17 mengajarkan kepada kita bagaimana kita yang hidup pada zaman now bisa hidup menentang arus dunia yang begitu kuat menekan hidup orang percaya. Demikian firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 5. Iblis adalah penguasa dunia yang membangun sistem yang jahat, mempengaruhi sebanyak mungkin orang akan mengikutinya. Nah, sebagai orang percaya, kita ditempatkan Tuhan untuk tetap berada di tengah dunia, menjadi alatnya, tapi tidak menjadi serupa dengan dunia. Jadi dikatakan oleh firman Tuhan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga ini yang penting, keserakahan, ketamakan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling menustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk mengetahui pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tidak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunlah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bagaimana firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk menghadapi derasnya arus dunia itu. Yang pertama, matikanlah. Mematikan keinginan duniawi. Karena itu matikanlah dalam dirimu, katakan, segala sesuatu yang duniawi, ya, worldly. Apa itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya, jadi harus ada upaya. Kata kerjanya matikanlah, bunuh. Ya, matikanlah. Ada sesuatu kedagingan kita yang terus-menerus melawan, ya, Roh Kudus dalam hidup kita, yaitu hawa nafsu cabul, kenajisan, hawa nafsu yang jahat, ketamakan gak pernah cukup, terus ya, menimbun, meraih, meraup sebanyak-banyaknya bagi diri sendiri. Saudara, roh serakah itu adalah penyembahan berhala. Bila kita masih terus menikmati keinginan duniawi yang tercatat dalam ayat-ayat yang tadi, maka itu akan mendatangkan murka Allah.
lautan api neraka yang siap membakar dalam kekekalan. Itu adalah upah bagi mereka yang hidup dalam kedagingan. Jadi mematikan keinginan dunia berarti tidak dipengaruhi lagi atau tidak dikuasai lagi oleh hal-hal tersebut. Tidak dikontrol dan dikendalikan untuk terus hidup dalam hawa nafsu, terus kejahatan, terus keserakahan, terus karena dimatikan. Nah, yang kedua, membentuk karakter ilahi, yaitu karakter Kristus. Karena apa? Dulu dikatakan kita melakukan hal yang tadi ketika kita hidup dalam dunia, masa lalu kita, hidup lama kita. Tapi sekarang buanglah semuanya itu. Yang lama-lama itu tadi, kemarahan, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi ada yang ditanggalkan, ada yang dikenakan. Seperti tadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, habis mandi, sebelum mandi kan baju lamanya harus ditanggalkan, yang penuh keringat, penuh dengan kotoran mungkin, ya, yang basah dan sebagainya, ditanggalkan. Itu hidup lama. Tapi setelah itu dibersihkan dengan air mandi, dengan sabun, kita mengenakan pakaian yang baru. Karakter lama harus dibuang, ditanggalkan, ya, dan digantikan dengan karakter yang baru, karakter ilahi. Membangun karakter baru itu dengan cara praktis, buang segala bentuk kegeraman, kejahatan, fitnah, kata-kata yang meluncur begitu tajam, menyakiti seperti silet, ya, saudara. Membuang segala dusta, kebohongan, ya, itu adalah sifat manusia lama. Kenakanlah manusia baru yang dari hari ke hari terus harus diperbaharui oleh pekerjaan roh dan firman Allah. Jadi Tuhan menggunakan dua alat utama untuk mengikis manusia lama kita tiap hari. Pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita, dan kemudian kuasa firman yang kita renungkan siang dan malam, itu akan memperbaharui kita. Nah, Bapak Ibu, pergumulan dan permasalahan hidup ini Tuhan pakai menjadi batu uji, ya, alat menguji kita agar karakter kita makin hari makin serupa dengan Dia. Dan bagian yang terakhir, selain menanggalkan yang lama, mengenakan yang baru, karakter ilahi, itu juga menumbuhkan kesatuan, unity. Di atas semuanya, kata firman Tuhan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera Kristus, Shalom, memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara, untuk melawan arus dunia yang begitu deras dan dahsyat, kita membutuhkan dukungan pihak-pihak yang lain. Gak bisa sendirian. Yaitu siapa? Saudara-saudara seiman dalam Kristus. Karena dengan ikatan kasih, kita bisa saling mendukung satu sama lain. Bersatu kita teguh, katanya. Bercerai kita runtuh. Sendirian kita akan bisa berjalan lebih cepat, tapi bersama-sama kita akan berjalan lebih jauh, lebih kuat, dan sampai kepada tujuan. Jadi cara untuk kita untuk melawan derasnya arus dunia yang begitu kuat memikat, menekan kita, yaitu tetap hidup dalam unity, persekutuan, fellowship satu dengan yang lain, untuk bisa saling menegur, saling memaafkan, saling menasehati, saling membangun. Dan kita mempraktekkan komunitas saling sesuai dengan gaya hidup baru dalam Kristus, ya. Komunitas saling adalah sifat komunitas hidup baru dalam Kristus. Gak bisa kita sendirian, tapi harus ada praktek saling dari hari ke hari. Kiranya dengan anugerah Tuhan, maka kita akan dengan kuat melawan arus dunia ini. Teringat lagu lama, zaman pertobatan. Ada sebuah lagu yang suka dinyanyikan dalam persekutuan doa, yang bunyinya demikian.
Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turun dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Daniel dalam perjanjian lama hidup dalam kudus, tidak arus dunia. Paulus dalam perjanjian baru hidup kudus, dan dia strong, tetap kokoh melawan derasnya arus dunia. Kalau kita tetap hidup kudus dalam Kristus, maka arus dunia tidak akan menghanyutkan kita, tapi sebaliknya kita mampu melawan arus dan berdiri tegak di zaman sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Dengan sehati, mari kita berdoa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, haleluya. Bapa, kami menyadari arus dunia begitu kuat menekan hidup kami, mendorong kami untuk jauh daripada Tuhan. Hari-hari ini kami berdoa, Tuhan Roh Kudus menjamah setiap kami. Baharui dan pulihkanlah kami, sehingga kami makin dekat, melekat, makin erat dengan Tuhan, untuk kami boleh memiliki kekuatan yang diperbaharui melawan derasnya arus dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan. Segala macam bentuk keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup yang begitu kuat mencengkram generasi zaman now. Kiranya Roh Kudus menjamah setiap kami, untuk hati kami hanya melekat kepada Tuhan. Kiranya daya tarik dunia tidak mempesona dan mengikat hidup kami, tapi daya tarik surgawi yang kekal makin kuat mencengkram hidup kami, sehingga kami makin mendekat, makin erat, makin lekat dengan hati-Mu ya Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan, dengan Spirit of Excellence, dengan roh yang luar biasa, itu kami boleh bergairah, berkobar-kobar melawan arus zaman sekarang, dan tetap mengangkat panji salib Kristus dengan api Roh-Mu yang kudus berkobar dalam hidup kami. Engkau tahu pergumulan jemaat hari-hari ini. Kalau ada ketawaran rohani, sila kami dikatakan seperti dalam Alkitab, suam-suam kuku, suam-suam secara rohani, tidak panas, tidak dingin, dan akhirnya akan dimuntahkan dari hadirat Tuhan. Kami berdoa supaya api Roh Kudus membakar hati kami, mencengkram kami begitu kuat, untuk kami berkobar, membakar, terbakar dan menyala, berkobar bagi Kristus, berapi-api bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya ketika kami hidup dalam Engkau, maka Tuhan yang akan memberikan solusi dan jalan keluar bagi segala pergumulan kami. Mendoakan terus bangsa ini, agar Tuhan terus berperkara dan berkarya dahsyat di tengah-tengah bangsa. Anugerah pertobatan atas bangsa kami, memasuki usia kemerdekaan 75 tahun, kami boleh meraih kemerdekaan sempurna dalam Tuhan. Freedom in Christ, spiritual freedom, itu boleh menjadi bagian setiap anak-anak-Mu, setiap umat Tuhan yang rindu dan mencari wajah-Mu. Mereka akan berjumpa dengan Sang Pembebas sejati, yang bisa membebaskan dari kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa maut, di dalam Kristus Yesus, Isa Al-Masih. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat atas roh, jiwa dan tubuh, berkat hari ini, esok dan selamanya, menyertai kita sekalian. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Haleluya. Yang sungguh mengasihi Tuhan katakan amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, sehat, dan bersukacita dalam Tuhan. Amin.